Baik, kita mulai acara kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Pak Ajur dan Pak Sekjur belum hadir, maka untuk menyingkat waktu, karena kita sudah jam 9, biar acara lebih cepat kita mulai, maka aturkan kepada Pak Ridho untuk memberikan selayang pandang, merefresh kurikulum 2025, apa yang perlu dijelaskan. Monggo Pak Ridho. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya mohon izin share screen, nggih. Baik, sudah kelihatan semua? Sudah, Pak Ridho, sudah. Ya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ihsan selaku Ketua Kurikulum, nggih, Takos Kurikulum S1 Matematika, dan juga tim ada Bumila dan juga saya. Baik, sebenarnya setiap semester ada sosialisasi gitu ya terkait dengan kurikulum gitu ya seharusnya. Dan kita kemarin semester gasal sudah dilakukan dan semester ini juga akan kami lakukan yaitu hari ini terkait dengan beberapa perubahan karena kita ada 2 kurikulum gitu ya. Sebelumnya kurikulum 2021 yang lama dan sekarang adalah kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2025. Sebenarnya terkait dengan kurikulum, terkait dengan visi misi dan sebagainya itu sudah gitu ya. Tapi di sini ada beberapa yang perlu keselarasan dan pemahaman bersama antara dosen, DPA dan juga mahasiswa dari angkatan 2019, 20, 21, 22, 23 dan 24. Kalau 19 kan sudah jadwal DO ya. Semester 7 akhir evaluasi 7 tahun, tapi yang aktif 2022, 2023, 2024 gitu ya, 2025 juga. Ini perlu dipahami bahwasanya dalam perubahan kurikulum itu pasti ada perubahan beberapa komponen gitu ya, terutama di mata kuliah dan bagaimana penyebaran mata kuliah di kurikulum 2021 dan kurikulum 2025 sehingga ada mata kuliah yang baru, ada juga yang mata kuliah yang sudah direvisi seperti itu. Ini perlu dipahami oleh mahasiswa termasuk pengambilan KRS gitu ya dari semester gasal sekarang semester genap gitu ya. Sehingga apa saja itu masuk sekarang adalah semester 2, semester 4 dan semester 6 gitu ya. Dan juga untuk yang semester 8 angkatan 2022 jika ada yang mengulang, ini perlu pemahaman secara bersama. Dari pemahaman itu dari kurikulum itu perlu kita refresh dan menyampaikan terkait dengan beberapa ekivalensi dari kurikulum 2021 menjadi kurikulum 2025. Ini perlu pemahaman. Nanti jika mahasiswa masih ada yang kebingungan, kita ada sesi diskusi seperti itu. Ini ada beberapa poin dari ekivalensi yang perlu dipahamkan gitu ya, karena di mata kuliah fakultas itu ada mata kuliah baru gitu ya, ada mata kuliah yang lama tetap, tapi ada mata kuliah yang baru itu perlu dipahami karena di kurikulum 2001 misalkan sudah menempuh gitu ya, tapi ada yang tidak lulus mata kuliahnya kan harus mengulang. Bagaimana mengulang? Apakah sambil mata kuliah yang sama atau ada konversinya seperti itu atau ekivalensinya? Ini perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa. Oke, yang pertama terkait dengan ekivalensi, saya ada 20 poin yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan juga DPA. Yang pertama, mahasiswa saat lulus wajib menyelesaikan minimal 144 SKS gitu ya, minimal. Kalau kurang dari itu tidak bisa gitu ya. Ini yang sudah tercantum di dalam aturan gitu ya dari kementerian maupun di universitas gitu. Sudah minimal 144 SKS sehingga mahasiswa harus mengecek ya mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang sudah ditempuh itu nanti kalau lulus harus 144 SKS. Yang kedua, mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah wajib kurikulum 2025, yaitu kurikulum yang baru. Sehingga nanti bisa dicek dengan DPA gitu ya, mata kuliah apa saja yang harus ditempuh. Karena ada beberapa mata kuliah tambahan gitu ya, pengganti dari mata kuliah 2021 ada itu. Itu perlu dicek kembali oleh mahasiswa. Nah, sehingga perlu dipahami aturan ekivalensi ini. Yang ketiga,
jumlah SKS mata kuliah yang sudah ditempuh dan lulus berdasarkan kurikulum 2021 tetap diakui, dan nilai transkrip yang nantinya muncul sesuai dengan kode dan nama mata kuliah dan SKS pada kurikulum 2021. Ini tetap ya, tidak ada perubahan. Jika tidak lulus, misalkan ada mata kuliah di 2021 ya, di kurikulum 2021 tidak lulus itu, misalkan mengulang gitu ya, dan SKS mata kuliahnya itu berkurang, yang awalnya 2021 3 SKS dan yang mengulang sekarang jadi 2 SKS. Ini ada nanti ketentuannya di akhir, sehingga beberapa anomali yang terjadi itu perlu dipahami oleh mahasiswa, sehingga kita diskusi di ya, nanti akan saya sampaikan nanti. Yang keempat, perubahan sebaran mata kuliah wajib di semester tiap semester pada kurikulum 2021 dengan kurikulum 2025 itu sudah di-share gitu ya oleh tim kurikulum di jurusan dan juga kepada mahasiswa. Apa saja yang harus ditempuh, termasuk juga DPA. Ini perlu dipahami ya kepada mahasiswa, nanti ketika sudah KRS-an tolong temui DPA-nya masing-masing ya. Bagaimana mata kuliah tiap semester itu, kan semester genap, silakan dicek nanti ya. Bagaimana apa yang perlu Anda tempuh, tolong konsultasikan dengan DPA-nya. Karena kami dari tim kurikulum sudah menyampaikan kepada DPA untuk mengecek terkait dengan mata kuliah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Takut nanti ada mata kuliah wajib yang terlewati seperti itu, sehingga Anda tidak bisa lulus nanti sudah semester 8 tapi ada mata kuliah wajib yang belum ditempuh, maka Anda tetap harus mengulang, harus menempuh ya. Atau ada mata kuliah yang tidak lulus, Anda harus mengulang, tapi ada perubahan SKS. Ini ada kasus-kasus tertentu yang perlu Anda pahami. Tolong dicatat gitu ya. Oke. Yang kelima, mahasiswa yang belum menempuh ya atau tidak lulus atau juga mengulang mata kuliah wajib kurikulum 2021 harus menempuhnya sesuai kurikulum 2025 yang saya sampaikan tadi. Jika ada mata kuliah wajib yang belum ditempuh, ya Anda harus menempuh di mata kuliah kurikulum 2025. Kalau tidak lulus Pak, itu harus mengulang. Ketika SKS berkurang itu ada konsekuensinya nanti gitu ya. Kita harus menambah mata kuliah pilihan. Nanti ada catatan di akhir nanti di poin 19 dan 20 itu perlu ya. Atau mengulang gitu ya. Ini perlu digarisbawahi. Sehingga silakan Anda melihat mata kuliah Anda mana yang belum tempuh, yang tidak lulus atau Anda harus mengulang. Oke, selanjutnya yang poin 6, berdasarkan sebaran mata kuliah wajib pada lampiran 1 itu ya. Di situ ada yang poin A, mata kuliah kalkulus ekivalensi dengan mata kuliah kalkulus ya. Kan awalnya kalkulus itu adalah 4 SKS, yaitu ada 3 tatap muka, ATM, dan 1 praktikum. Nanti di kurikulum 2025 itu ada kalkulusnya jadi 3 SKS, yaitu 2 tatap muka dan 1 praktikum. Ini ketika Anda tidak lulus kalkulus, nanti ada keterangannya di bawah gitu ya, itu perlu dipahami. Maka ekivalensinya kalau kalkulus ekivalensinya adalah kalkulus dan transformasi digital atau kecerdasan buatan. Dia 2-0 gitu ya. Oke, mata kuliah teori himpunan dan logika matematika diekivalensi dengan mata kuliah matematika dan penalaran logis ya. Oke, tapi di matematik THLM sudah dihapuskan, di kurikulum baru tidak ada gitu ya. Sehingga nanti kalau tidak lulus ya Anda harus melihat apa yang harus Anda tempuh. Selanjutnya, kondisi yang B, jika mahasiswa yang sudah menempuh dan lulus mata kuliah kalkulus gitu ya di kurikulum 2021 dan teori himpunan dan logika matematika gitu ya dan dianggap lulus dan tidak perlu menempuh kembali mata kuliah kalkulus di kurikulum 2025, matematika penalaran logis dan transformasi digital kecerdasan buatan pada kurikulum 2025. Ini poin B perlu dicatat bagi yang sudah lulus ya, tidak perlu menempuh. Jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang mata kuliah kalkulus di kurikulum lama, maka mahasiswa harus menempuh atau mengulang mata kuliah kalkulus di kurikulum baru, serta transformasi digital dan kecerdasan buatan pada kurikulum 2025. Ini poin C. Ini kan filenya sudah di-share nanti oleh tim kurikulum yang mahasiswa perlu membaca secara detail gitu ya. Oke, yang poin D, ya, jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang mata kuliah THLM ya kurikulum lama, maka mahasiswa harus menempuh atau mengulang mata kuliah
MPL, Matematika dan Penalaran Logis pada kurikulum 2025. Ini perlu catatan ya, dua mata kuliah itu, kalkulus dan THLM yang di kurikulum 2025. Jika sudah lulus ya sudah Anda aman gitu ya dari pernyataan yang poin B. Oke, baik, selanjutnya poin 7. Nah, ini juga berdasarkan sebaran mata kuliah pada lampiran 1 gitu ya. Jika mahasiswa sudah menempuh dan lulus mata kuliah FISDAS, HIMDAS, dan BIODAS gitu ya, kurikulum lama, maka mahasiswa dianggap lulus dan tidak perlu menempuh kembali mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, dan ya pengantar sumber daya alam pada kurikulum 2025. Ini yang poin A. Yang poin B, jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang salah satu atau dua dari mata kuliah FISDAS, KIMDAS, dan juga BIODAS, maka mahasiswa harus menempuh atau mengulang mata kuliah tersebut beserta mata kuliah pengantar sumber daya alam pada kurikulum 2025. Ini dibilang ya, ditekankan satu atau dua dari mata kuliah FISDAS, KIMDAS, atau BIODAS. Yang poin B. Yang poin C, jika mahasiswa belum menempuh, tidak lulus atau mengulang ketiga mata kuliah FISDAS, KIMDAS, dan BIODAS, maka mahasiswa harus menempuh atau mengulang mata kuliah pengantar sumber daya alam dan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Ingat ya anak-anak ya, antara FISDAS, KIMDAS, dan BIODAS, kalau ketiganya itu tidak lulus gitu ya, atau belum menempuh atau mengulang, maka Anda harus menempuh pengantar sumber daya alam dan transformasi digital. Ini poin B dan C tolong diperhatikan gitu ya. Kalau bagi yang sudah lulus, tidak perlu Anda cukup dicatat saja. Tolong mikrofonnya Mas Dimas terbuka ya. Ada suaranya. Dimas Oscar Maulana ya. Mikrofonnya bisa di-mute. Nah, itu ya poin 7. Sekarang poin 8. Sebaran bentuk sebagai bentuk penyesuaian perubahan dari kurikulum 2021 ke kurikulum 2025 dan sebaran mata kuliah tiap semester. Yang pertama, ini ada beberapa mata kuliah yang berpindah semester gitu ya. Yang semester 4 dimajukan ke semester 3 gitu ya. Karena ada perubahan-perubahan, karena ada mata kuliah prasyarat. Yang pertama, yang A, terdapat kebijakan khusus di tahun akademik 2025-2026, yaitu sekarang ya. Sekarang adalah tahun 2025 dan tahun 2026 semester genap gitu ya. Bahwa kedua mata kuliah aljabar linear 1 dan aljabar linear 2 akan ditawarkan di semester genap, semester gasal kemarin dan juga semester genap hari ini gitu ya, semester ini. Sehingga ini perlu diperhatikan gitu ya. Ada alin 1 dan juga alin 2. Karena alin 2 prasyaratnya ya pasti alin 1 gitu ya. Yang kedua adalah terdapat kebijakan khusus di tahun akademik 2025-2026 bahwa mata kuliah kalkulus peubah banyak akan ditawarkan di semester gasal dan juga semester genap tahun akademik 2025 dan 2026. Oke, masih ada perubahan ya antara kurikulum 2021 ke 2025 sehingga ini ditawarkan dua gitu ya, semester gasal dan semester genap. Tolong mahasiswa dicatat gitu ya. Kalau belum nempuh ya Anda harus nempuh gitu ya. Masih bisa ada semester genap. Kan kemarin ada semester gasal sudah ada dan hari ini kita buka kelasnya gitu ya. Bagi yang belum menempuh gitu ya atau yang mengulang gitu. Silakan Anda perhatikan. Yang C, bagi mahasiswa angkatan 2024. Ini angkatan 2024 wajib mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila yang terdapat di sebaran semester 1 kurikulum 2025. Ya, kemarin ya. Serta mahasiswa angkatan 2024 tidak wajib mengambil mata kuliah transformasi digital dan kecerdasan buatan yang terdapat di sebaran semester 3 kalkulus kurikulum 2025. Dengan syarat sudah lulus mata kuliah kalkulus pada kurikulum yang lama. Ya. Kalau sudah lulus kalkulus, sudah tidak perlu mengambil yang transformasi digital dan kecerdasan buatan. Ya, ini perlu diperhatikan. Untuk yang akan tahun 2025 kan kurikulum yang baru gitu ya. Yang D, terdapat kebijakan khusus di tahun akademik 2025 dan 2026 bahwa mata kuliah kewirausahaan, kreatif, dan ekonomi digital
akan ditawarkan di semester gasal dan semester genap tahun akademik 2025 dan 2026. Nanti semester ini silakan Anda cek gitu ya, ketika Anda memang menempuh kewirausahaan dan kreatif, ekonomi gikat, silakan dicek ya. Bagi mahasiswa angkatan 2023 dan 2024 ini dicatat ya, angkatan 2023 dan 2024 wajib mengambil mata kuliah struktur data yang terdapat di sebaran semester 3 kemarin ya, baru gitu ya, kurikulum 2025 pada semester gasal. Ini kemarin sudah ditawarkan, yang sudah nempuh berarti sudah aman gitu ya, sebanyak 6 kelas mata kuliah sudah ditawarkan. Yang F itu terdapat kebijakan khusus di tahun 2025 dan 2026 bahwa mata kuliah di geometri diferensial ya, ini ada di semester genap dan juga di semester gasal. Kemarin kan sudah dibuka gitu ya. Nah, semester ini juga akan dibuka mata kuliah geometri diferensial gitu ya, semester genap. Yang G, bagi mahasiswa angkatan 2025 dan 2024 itu yang baru ya, 2024 dan 2025 berarti di semester 2 dan semester 4 gitu ya, wajib mengambil mata kuliah kombinatorika yang terdapat di sebaran semester 2 kurikulum 2025. Pada semester genap 2025-2026 akan ditawarkan sebanyak 6 kelas mata kuliah kombinatorika. Berarti angkatan semester 2 dan semester 4 nanti ya, atau angkatan 2024 dan 2025, silakan dicatat ya, mengambil mata kuliah kombinatorika. Yang H, bagi mahasiswa angkatan 2020 hingga 2023, berarti 2020, 2021, 2022, dan 2023. Ya, yang sudah menempuh dan lulus mata kuliah pengantar teori peluang, pengantar teori statistika pada kurikulum 2021 tidak perlu menempuh mata kuliah analisis regresi terapan. Ini adalah mata kuliah baru yang di kurikulum 2025. Ini dicatat ya, untuk angkatan 2023 ke belakang gitu ya. Oke. Bagi mahasiswa angkatan 2020 sampai 2023 yang belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang gitu ya, salah satu atau kedua mata kuliah pengantar teori peluang dan pengantar teori statistika kurikulum lama gitu ya, maka harus menempuh atau mengulang mata kuliah tersebut beserta mata kuliah analisis regresi terapan pada kurikulum 2025. Ini ya, ini perlu. Nah, yang J, jika mahasiswa angkatan 2020 sampai 2023 yang belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang mata kuliah geometri, geometri analitik, geometri diferensial, ya, pengantar teori graf, maka harus menempuh atau mengulang mata kuliah tersebut beserta mata kuliah pilihan hingga tercapai minimal 144 SKS saat kelulusan. Ini perlu dicatat ya untuk yang angkatan 2020 sampai 2023. Kalau 2023 sudah masuk semester 6 ya, itu perlu dicatat ya. Oke, baik. Ini perlu perubahan-perubahan yang ada di kurikulum 2025. Sekarang untuk berdasarkan sebaran mata kuliah wajib fakultas, nah ini nanti dari prodi gitu ya, yang poin 8. Sekarang yang di fakultas. Ini perlu karena ada tambahan mata kuliah gitu ya di kurikulum baru. Yang pertama, jika mahasiswa sudah menempuh dan lulus kedua mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dan K3 pada kurikulum 2021, maka mahasiswa dianggap lulus dan tidak perlu menempuh mata kuliah manajemen lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja. Ini mata kuliah baru di kurikulum 2025. Kalau sudah lulus PIL ya dan juga K3, Anda tidak perlu menempuh lagi gitu ya, ML K3 gitu ya. Yang B, jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang kedua mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dan K3 pada kurikulum lama, maka mahasiswa harus menempuh mata kuliah manajemen lingkungan dan K3 serta pengantar sumber daya alam di kurikulum 2025. Karena ini keterkaitan dengan jumlah SKS gitu ya, yang harus Anda penuhi. Gitu. Oke, silakan dicatat itu ya untuk angkatan semua yang hadir, silakan dicek untuk angkatan 2025
4 sebelumnya gitu ya, yang terkait dengan pengantar ilmu lingkungan dan K3, itu perlu dicek. Kalau lulus sudah aman, kalau Anda tidak lulus atau belum menempuh, ini perlu ya, poin B diperhatikan. Jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang salah satu mata kuliah pengantar ilmu lingkungan atau K3, salah satu ya, pada kurikulum lama, maka mahasiswa harus menempuh mata kuliah manajemen lingkungan dan K3 pada kurikulum yang baru. Bilang salah satu. Kalau keduanya memang harus menempuh tambah pengantar sumber daya alam. Ya. Oke. Ini poin B dan C perlu dicatat gitu ya. Kalau Anda lihat boleh dicatat ya, 9B dan C di mata kuliah fakultas perlu ada catatan buat Anda supaya memahami. Sekarang yang poin 10. Dengan diberlakukannya kurikulum 2025 sebagaimana diatur pada lampiran 2 gitu dan 3 telah ditetapkan penambahan mata kuliah wajib baru. Ini perlu ya diperhatikan, ada mata kuliah wajib baru di tingkat universitas gitu ya, maupun di prodi dan juga di fakultas. Untuk yang di universitas ada namanya pertanian industrial berkelanjutan. Ada juga di prodi analisis regresi terapan. Ada manajemen matematika pertanian industrial, ini yang baru. Oke, ini ya ada 3 penambahan. Tetapi ada perlu diperhatikan kalimat selanjutnya, mata kuliah matematika pertanian industrial diwajibkan bagi angkatan 2023, 2024, dan 2025. Yang 2022 berarti tidak perlu gitu ya. Ini perlu di sini ya kaitannya. Ini perlu dicek untuk angkatan 23, 24, dan 25. Ya, mata kuliah matematika pertanian industrial diwajibkan bagi angkatan 2023, 2024, dan 2025. Sedangkan mata kuliah pertanian industrial berkelanjutan dan analisis regresi terapan hanya diwajibkan bagi angkatan 2024, 2025, dan seterusnya. Ya, berarti angkatan 2023 ke bawah tidak perlu Anda mengambil apa? Pertanian industrial berkelanjutan dan analisis regresi terapan. Oke, ini perlu catat ya. Poin 10. Dia di sini ada angkatannya. Anda silakan cek angkatan dan Anda cek mata kuliah ini. Dicatat gitu ya, supaya tidak bingung Anda. Oke. Nomor 11, seluruh mata kuliah yang memiliki nama sama pada kurikulum 2021 dengan kurikulum 2025 merupakan mata kuliah yang ekuivalen. Adapun ketentuan SKS yang diakui didasarkan pada kurikulum yang berlaku saat menempuh dan lulus mata kuliah tersebut. Kalau menempuh tahun lalu di kurikulum 2021 berarti sama gitu ya, tidak ada pengulangan gitu ya, karena sama. Oke ya, berarti ekuivalen atau sama gitu ya mata kuliah. Jadi itu perlu diperhatikan gitu ya. Nomor 12, mata kuliah ekuivalen pada kurikulum 2021 dengan kurikulum 2025 yang memiliki nama berbeda di antaranya. Ini perlu dicatat yang beda gitu ya. Pertama adalah pengantar kewirausahaan, itu menjadi kewirausahaan kreatif dan ekonomi digital. Yang riset operasi menjadi riset operasi 1. Riset operasi lanjut itu dengan riset operasi 2. Gitu ya. Ini ada beberapa perubahan nama. Oke, dicek. Oke, poin 13 ya. Ini 12 silakan dicek ya. Maksud saya perlu Anda pahami ada penamaan yang berbeda gitu ya. Oke. Nomor 13. Ini, mata kuliah wajib studi lapang telah dihapus pada kurikulum 2025. Meskipun demikian, bagi mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah tersebut, nilai mata kuliah tersebut akan tetap diakui, gitu ya. Tetap yang sudah menempuh sebelumnya ya sudah diakui, tetap diakui gitu ya. Tapi untuk yang kurikulum 2025 tidak ada mata kuliah studi lapang, gitu ya. Akan tetapi apabila penghapusan ini berakibat pada pengurangan SKS, tempuh MK wajib menjadi 125 SKS bagi mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022, maka untuk melengkapi kekurangannya diwajibkan menempuh mata kuliah pilihan hingga tercapai minimal 144 SKS. Ya, itu perlu dipahamkan gitu ya.
kepada Anda. Sehingga harus ambil yang di pilihan nanti ya. Bagaimana mengambil pilihan disesuaikan dengan DPA nanti. Mata kuliah apa pilihan yang akan diambil oleh Anda gitu ya. Tapi kan 144 ini mata kuliah wajib harus sudah ditempuh semuanya. Gitu ya. Oke, kalau kurang berarti harus nambah di mata kuliah pilihan. Nomor 14 gitu ya. Mata kuliah penulisan karya ilmiah matematika di kurikulum 2025 merupakan prasyarat skripsi. Berarti semua harus tempuh gitu ya. Menggantikan mata kuliah pemodelan matematika di kurikulum 2021. Pak, pemodelan matematika di kurikulum 2021 apa? Kembali kepada mata kuliah di keris AM3. Keris pemodelan, itu pemodelan matematika. Sehingga ada pemodelan matematika tapi itu mata kuliah keris. Di keris apa Mbak Mila? AM3 ya? Ya, keris AM3. Tapi pemodelan matematik. Lebih ke matematika. Kalau kemarin kan pemodelan matematika yang ada itu kan seperti penulisan proposal atau prasyarat untuk skripsi, untuk keris-keris. Tapi tidak untuk pemodelan matematika. Itu yang di kurikulum 2021 itu ya, itu diganti kepada di kurikulum 2 bulan jadi mata kuliah di keris AM3 apa ya? Pemodelan matematik. Sehingga digantikan penulisan karya ilmiah matematik. Sehingga harus tempuh ini sebagai prasyarat skripsi. Dengan demikian, mata kuliah penulisan karya ilmiah matematika pada kurikulum 2025 akan ditawarkan sebanyak 5 kelas sesuai dengan bidang kelompok riset di program studi matematika. Adapun mata kuliah pemodelan itu ya, di kurikulum 2025 merupakan mata kuliah dengan bahan kajian berupa model matematik untuk sistem-sistem visi atau permasalahan pada dunia nyata. Seperti di aplikasi dari PDP maupun PDB gitu ya. Biasanya di sini masuk di pengajarnya dari kelompok M3. Berarti kembali ke fitrah pemodelan matematik, model-model matematika. Ya, itu perlu diperhatikan. Rincian mata kuliah pilihan yang dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian matematika. Sudah ada ya rincian dari setiap kelompok riset ya atau riset grupnya, itu sudah ada mata-mata pilihan yang bisa diambil gitu ya. Oke, yang nomor 16, bagi mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah pilihan di kurikulum 2021, meskipun mata kuliah tersebut telah dihapus di kurikulum 2025, nilai yang diperoleh akan tetap diakui gitu. Tidak hilang gitu ya, yang sudah menempuh mata kuliah pilihan gitu ya. Nanti di kurikulum 2020 tidak ada ternyata itu tetap itu sudah diakui. Oke. Baik, nomor 17. Aturan terkait dengan kegiatan magang atau studi independen mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ini terkait dengan kedua ada MBKM gitu ya. Sekarang ada mahasiswa berdampak gitu ya. Ada beberapa Anda punya hak gitu ya melakukan magang dan juga studi independen. Ini perlu dipahami, kegiatan magang atau studi independen yang ditempuh dalam kurun waktu 2 bulan dapat dikonversi menjadi mata kuliah wajib atau pilihan PSM, termasuk mata kuliah pilihan magang dan atau studi independen dengan beban maksimal 10 SKS. Ini perlu kalau Anda melakukan magang atau studi independen dalam kurun waktu 2 bulan, maka akan dikonversi gitu ya, maksimal 10 SKS. Dan kegiatan magang atau studi independen yang ditempuh dalam kurun waktu 4 bulan ya, dapat dikonversi menjadi mata kuliah wajib atau pilihan PSM, termasuk mata kuliah pilihan magang dan atau studi independen, maksimal 20 SKS mata kuliah. Berarti Anda menyesuaikan nanti ya, ketika magang Anda berapa bulan studi independennya, 2 bulan atau dia 4 bulan. Tetap ada hak mahasiswa gitu ya, yang difasilitasi di sini terkait dengan konversi. Nih, yang B, konversi mata kuliah magang dan atau studi independen berdasarkan penilaian mitra ya dapat dikonversi secara langsung pada mata kuliah pilihan magang dan atau studi independen, yaitu 3 SKS ya. Ini sudah. Nah, ini adapun hak sisa SKS kegiatan magang atau studi independen yang dapat dikonversi diperoleh melalui pengerjaan laporan tertulis kepada dosen pengampuh mata kuliah yang dinilai secara objektif dan akuntabel. Ya, kalau magang dan konversi ya penilaiannya dari pihak mitra sudah selesai kan 3 SKS. Nanti jika ada konversi mata kuliah yang lain, misalkan konversi ke riset operasi atau ke pengantar teori atau yang lain, maka di sini ada tambahan ya, diperoleh melalui
pengerjaan laporan tertulis. Sehingga harus ada laporan tertulisnya kepada dosen pengampu mata kuliahnya nanti yang akan dinilai. Sehingga nilainya dari mata kuliah atau penanggung jawab atau pengampu dari mata kuliah yang mau dikonversi. Ini perlu diperhatikan ya. Sehingga mahasiswa harus membuat laporan. Nanti mungkin dengan tim MBKM ya bekerja sama gitu ya. Sehingga seperti apa laporannya bisa dikoordinasikan. Itu perlu sebagai catatannya. Karena di sini kan kalau 2 bulan 10 SKS, kalau cuma 3 SKS berarti kan sisa 7 SKS. Bagaimana? Itu Anda harus cek mata kuliah apa yang mau Anda konversi. Dan nilainya tidak otomatis keluar, itu harus ada laporan tertulisnya ya. Nanti dosen pengampu mata kuliah konversi itu yang akan menilai secara objektif dan akuntabel dan transparan. Itu perlu diperhatikan. Oke. Yang poin 18, berdasarkan sebaran mata kuliah kurikulum 2025, jumlah SKS mata kuliah wajib sebanyak 126 SKS. Sehingga mahasiswa juga diwajibkan menempuh mata kuliah pilihan minimal sebanyak 18 SKS. Tambahannya, sehingga biar 144. Pak, kalau saya lebih dari itu boleh? Ya boleh, kan minimal 144. Mungkin kalau ada rajin kuliah gitu ya, ingin dapatkan ilmu yang banyak, gitu, Anda mau nambah mata kuliah, saya ingin ini silahkan gitu ya, Anda ambil. Tapi kita syarat minimal adalah 144 SKS. Oke, nomor 19 ini perlu ya dicek kembali karena nanti ada kasus itu ya, ada mahasiswa yang mau sidang gitu ya, ternyata ada mata kuliah yang belum ditempuh mata kuliah wajibnya, itu harus tempuh dulu mata kuliah wajibnya. Ini khawatir terjadi hal seperti itu, maka ada aturan di poin 19. Bagi mahasiswa yang total jumlah SKS mata kuliah wajib kurang dari 126 SKS atau total jumlah SKS mata kuliah kurang dari 144 SKS karena pemberlakuan kurikulum 2025 dan telah lulus semua mata kuliah wajib sesuai ketentuan ekivalensi ini, maka untuk melengkapi kekurangannya diwajibkan menempuh mata kuliah pilihan hingga tercapai minimal 144 SKS. Di sini perlu diwaspadai kepada mahasiswa ya. Walaupun Anda sudah 144, tapi kalau ada mata kuliah wajib yang belum Anda tempuh, ya itu harus tempuh oleh Anda. Yang intinya di sini dalam kurikulum itu ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Yang wajib itu Anda harus ditempuh semua. Gitu ya. Nanti ditambahkan dengan mata kuliah pilihan. Itu perlu, karena khawatir saya perubahan kurikulum ini ada mata kuliah yang tersisa. Sehingga tolong Anda nanti dari seluruh mata kuliah di 2025 Anda list gitu ya, yang sudah Anda ambil apa. Sebenarnya kami dari tim kurikulum sudah memberikan informasi kepada setiap dosen atau DPA Anda untuk mengecek terkait mata kuliah wajib yang sudah Anda tempuh dan apa saja mata kuliah wajib yang belum ditempuh ya, supaya tidak terjadi kesalahan kasihan gitu ya. Ini harus penelitian ya, jangan Anda maksudnya sudahlah pasca sama DPR tidak boleh gitu ya. Anda harus ngecek beneran gitu ya. Dari seberapa mata kuliah kurikulum 2025 yang sudah Anda tempuh apa saja, yang mau Anda tempuh seperti apa. Seperti itu supaya tidak terjadi ada mata kuliah yang tidak ditempuh oleh khususnya mata kuliah wajib gitu. Ini ada syarat sudah dijelaskan. Telah lulus semua mata kuliah wajib sesuai ketentuan ekivalensi yang sudah dijelaskan di atas gitu ya. Oke. Yang 20 hal-hal yang belum diatur dalam panduan ekivalensi pasti kita akan mengalami suatu perubahan ya. Jika ada ditemukan anomali apa, permasalahan apa, maka kita bisa diselesaikan. Sehingga maka akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan program studi matematika. Itu penyampaian terkait dengan beberapa ekivalensi gitu ya, yang perlu Anda pahami. Ini adalah sudah ada sih kalau diberikan, ini adalah kurikulum yang sebaran laporan 1 ya, kurikulum 2021, yang sini adalah sebaran dari kurikulum 2025. Sehingga di situ ada yang perlu ditempuh apa saja tiap semesternya. Sehingga nanti kepada DPA silakan Anda membawa, paling tidak Anda punya catatan itu ya, yang di semester 2, semester 4 ya, dan juga di semester 6 ya. Ya, semester 8 kan sudah skripsi. Ini untuk angkatan 2023 kan 2022 kan sudah semester 8, kalau sudah lengkap semuanya aman sudah lulus gitu ya. Tapi untuk 2023 kan masih semester 6 ya, perlu dicek ya. Terkait dengan mata kuliah wajibnya apa saja, nanti kekurangannya bisa Anda manfaatkan di mata kuliah pilihan itu ya, untuk yang semester 6. Baik,
Ini adalah ini laporan kedua adalah mata kuliah wajib penciri institusi ya. Memang ini ada mata kuliah universitas, itu ada penambahan pertanian industrial berkelanjutan gitu ya, yang lain sama. Untuk di fakultas ada MPL, mata matematika dan penerapan logis, ada transformasi digital, ada pengantar sumber daya, ada manajemen lingkungan dan K3, ada kewirausahaan, ini berganti nama gitu ya. Ada bahasa Inggris untuk STEM, kalau udah bahasa Inggris yang sudah lulus ya sudah gitu. Tapi yang sekarang adalah bahasa Inggris untuk STEM, hanya berganti nama saja gitu ya. Oke, ada matematika pertanian industrial, ini adalah mata kuliah dari PSM. Ya, tadi sudah saya jelaskan kan, matematika pertanian industrial harus ditempuh oleh angkatan siapa saja ya. Oke, ini perlu dibacalah oleh Anda gitu ya. Ini adalah mata kuliah wajib. Nanti ke dosen pembimbing akademik Anda, tolong bawa lampiran ini juga, mata kuliah wajib. Sebelum ke DPA, Anda cek dulu, centang aja mana mata kuliah yang sudah dan yang belum apa, kamu kaitkan dengan sebaran mata kuliah di setiap semesternya. Ya, oke. Oke, ini adalah mata kuliah wajib yang harus Anda tempuh, ya. Oke. Ini adalah mata kuliah pilihan bidang keahlian matematika. Ini adalah magang dan studi independen tadi ya, sudah dijelaskan gitu ya. Oke. Ada ini bidang kombinatorika, ya ini bidang aljabar itu ya. Silakan, ada berapa ini? Ada 5 mata kuliah, tapi SKS-nya ada tuh 2, 3, 4, 15 ya. Ada tuh 2, 3, 15 SKS gitu ya. Silakan Anda pilih gitu ya, terkait dengan ke bidang kalian gitu ya. Nanti kalau Anda di bidang ilmu komputer dan optimasi, ya silakan Anda cek mata kuliah pilihannya. Ada bidang statistik, ada berapa itu, ada bidang terapan, dan juga bidang geometri dan analisis. Nanti silakan Anda memilih sesuai dengan konsentrasi Anda gitu ya. Oke. Baik, itu beberapa penyampaian terkait dengan ekivalensi di kurikulum 2025. Jika ada yang ditanyakan atau ada anomali gitu ya, atau masalah dari mahasiswa ada di luar kasus ini, bisa didiskusikan ya, atau merasa kebingungan ya boleh didiskusikan. Di sini ada saya, ada Pak Ihsan, ada Bu Mila, ada Bu Nadia dari tim kurikulum program studi S1 matematika. Dan itu yang bisa saya sampaikan sementara. Saya kembali lagi kepada Pak Ihsan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho. Demikian penyampaian dari Pak Ridho mengenai selain pandang tentang kurikulum kita tahun 2025. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada mahasiswa untuk bertanya jika ada problem yang Anda jumpai, atau mungkin masih belum, tapi Anda masih belum paham. Silakan. Langsung hidupkan mikrofonnya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, sudah. Oh itu, silakan Siti. Itu Pak Rito. Untuk mahasiswa angkatan 2023 yang sudah memprogram mata kuliah studi lapang tetapi belum menyelesaikan, itu bagaimana? Apakah wajib? Monggo Pak Rito, ini kayaknya kemarin yang sudah menjadi diskusi kita di ini, Pak Rito. Atau Abu Mila mau ikut menjelaskan? Oh ya, baik. Bu Mila. Oke, Pak Rido mohon ke poin 13. Nomor berapa, Bu? 13. Nah, nomor 13. ya. Ya, Siti Nur Hidayati. Jadi ini penjelasan, ini angkatan 2023 ya. Jadi angkatan 2019 sampai 2022 gitu ya, yang belum menempuh studi lapang gitu kan. Nah, ini karena angkatan 2023 itu karena nanti
ngambil mata kuliah lain, jadi tidak diwajibkan ambil studi lapang. Kalau misalkan sudah terlanjur program studi lapang dan belum selesai, berarti kan nilainya belum keluar, itu bisa dihapus. Karena memang tidak bisa dimunculkan lagi nilainya, gitu ya. Nah, bisa digantikan dengan mata kuliah pilihan yang lain. Nah, tetapi nanti kalau dilihat dari simulasinya gitu ya, tanpa mengambil studi lapang, ini untuk angkatan 2023 nanti SKS-nya itu ada 126 SKS mata kuliah wajib. Jadi masih aman gitu ya. Itu ya Siti Nur Hidayati. Apakah menjawab pertanyaannya? Oh ya, tadi ada yang ingin saya tambahkan gitu ya. Jadi kan untuk semester genap ini kombinatorika akan muncul di 2 kelas gitu. Maaf, akan muncul 6 kelas. Nah, 6 kelas itu, 3 kelas itu akan digunakan untuk anak-anak angkatan 2025 dan 2024 itu juga harus mengambil kombinatorika yang ada di semester 2 itu. Jadi 2024 juga wajib mengambil kombinatorika ya untuk semester ini. Itu ya, itu yang perlu ditekankan. Tuh, jadi mata kuliah kombinatorika ini wajib untuk semester ini di semester genap ini ditempuh oleh angkatan 2025 dan 2024. Itu ya. Eh penghapusan studi lapang ini mekanismenya nanti melalui admin jurusan matematika gitu ya. Jadi langsung dihapus saja. Bisa digantikan mata kuliah pilihan yang lain ataupun juga mata kuliah yang setara seperti studi lapang mekanismenya yaitu mata kuliah magang. Tuh, tapi memang harus melaksanakan kegiatan MBKM. Iya. Ada pertanyaan lain? Demikian ya Pak Ihsan. Cukup ya saya Ya, rasa. saya kira cukup. Terima kasih Bu Mila. Sebagai tambahan saya tadi ada titipan dari Pak Sekjur bahwa khusus untuk mata kuliah kombinatorika karena jadwalnya sudah disusun dan untuk menghindari crash, maka kelas A, kelas B, dan kelas C itu dikhususkan untuk angkatan 2025. Sedangkan kelas D, E, F itu dikhususkan untuk angkatan 2024. Jadi jangan salah ambil kelas ya, biar tidak crash. Ya kalau nggak crash mungkin nggak masalah. Tapi karena biasanya jadwal itu sudah disusun sedemikian rupa agar perangkatan itu tidak terjadi bentrok jadwal. Nah, kalau misalkan bentrok ya tinggal Anda pindah. Sehingga bagi Anda yang biasanya selalu mengambil kelasnya kelas A terus, maka untuk angkatan 2024 berarti itu D gitu nanti ya untuk kombinatorika dan seterusnya. Begitu. Karena untuk kombinatorik pada semester ini ada 6 kelas. Hanya semester ini yang akan dibuka 6 kelas ya. Untuk tahun depan itu sudah balik lagi ke normal di 3 kelas. Demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukupkah? Ada. Dari syarat, oh itu ada. Mana sudah? Misalkan saya mengulang aljabar linier 1, apakah boleh mengambil aljabar linier 2 di semester depan? Aljabar liniernya nilainya apa? Aljabar linier satunya. Jadi kalau misalkan aljabar liniernya, misalkan saya mengambil aljabar linier 1, tiba-tiba dapat E, ya itu masih belum eligible itu untuk aljabar linear kedua itu nanti, karena tetap harus sudah menempuh gitu ya.
Kecuali misalkan C mau diulang karena jelek, kayaknya CD masih bisa ya. Untuk itu ada di panduan apa ya? Karena kan di prasyaratnya aljabar linear 1. Artinya harapannya karena aljabar linear 2 itu kan untuk mempelajarinya itu Anda butuh pengetahuan di aljabar linear 1. Kalau misalkan Anda tidak lulus, misalkan E nilainya, E itu kan tidak lulus itu ya. Maka Anda mau ke aljabar linear 2 agak repot kan, tapi sebenarnya ini tergantung dengan dosen pengampunya juga sih. Kalau misalkan mengizinkan tapi jarang gitu ya. Ya, jadi disarankan lulus dulu ya. Kecuali misalkan saya mau mengulang. Kalau CD masih boleh, CD karena CD itu yang tidak boleh ditranskrip, D juga boleh. Ditranskrip itu nilai D masih boleh. 1 misalkan ya. CD juga boleh, tapi jangan banyak-banyak 1 misalkan. Tapi itu nanti harus di ini dengan mata kuliah lainnya, kayak di mata kuliah lainnya agak tinggi gitu ya, biar IPK-nya bagus. Kalau yang nggak boleh C, CD atau D itu adalah mata kuliah fakultas, itu yang tidak boleh. Jadi mata kuliah fakultas seperti MSL, kok MSL sih, MPL, kemudian fisika dasar, kimia dasar, itu minimal Anda dapat nilai C. Kalau CD itu tidak bisa, harus diulang. Tapi untuk mata kuliah lain itu masih diperbolehkan CD sampai transkripnya sampai selesai gitu ya. Tapi kalau bisa Anda ulang. Begitu ya kira-kira Nadia. Ada ini Nadia atau mungkin ada tambahan itu? Sudah cukup ya? Iya. Nur Artika, permisi Pak mau tanya, di kurikulum lama kalau sudah pengantar kewirausahaan berarti nggak usah mengambil, iya betul, berarti bisa mengambil mata kuliah wajib atau pilihan, boleh, iya. Jadi kalau Anda sudah mengambil kewirausahaan, jangan ambil lagi kewirausahaan dan ekonomi digital, karena nanti itu ketika Anda membuat transkrip itu akan hanya diakui salah satu saja, karena itu sama saja gitu ya. Jadi ambil yang lain. Boleh. Oh, ya wajib mengikuti kakak tingkatnya misalkan atau mengambil pilihan. Tapi Anda angkatan berapa dulu ini? Kalau misalkan Anda angkatan masih angkatan 2000, kalau 2025 kan masih belum boleh karena paket ya. Mungkin 2024. Kalau 2024 kemudian IP Anda 3 berarti kan Anda maksimal 24. Nah, sehingga misalkan ada sisa itu bisa dipakai untuk mengambil mata kuliah wajib bersama kakak tingkat, tapi yang tidak memuat prasyarat atau prasyaratnya sudah Anda tempuh, boleh. Atau mengambil mata kuliah pilihan, tapi kan mata kuliah pilihan itu kadang-kadang ada prasyaratnya, itu Anda lihat dulu. Begitu ya, Nur Atika. Silakan Bu Mila atau Pak Ridho yang untuk menjawab pertanyaan dari Anita. Belum ya? Permisi Pak, selamat pagi. Semisal di beberapa semester ini ada mata kuliah yang nilai akhirnya di bawah B, C atau BC gitu ya, dan ingin mengkonversi nilai tersebut melalui magang, apakah bisa? Sehingga tidak perlu mengulang. Boleh. Tapi tergantung mata kuliahnya apa dulu, karena ada beberapa mata kuliah sudah ditentukan mata kuliah konversi. Nah, seperti misalkan misalkan Kapita Selekta, teori graf misalkan mau dikonversi ke itu. Ya, Anda harus membuat problem laporannya ya. Selain laporan magang, maka nanti harus ada laporan terkait
problem yang Anda bisa selesaikan menggunakan konsep yang ada di Kapita Selecta Theory Graph. Atau kalau misalkan riset operasi lanjut yang RO2 ya sekarang namanya ya, riset operasi lanjut. Kalau misalkan mau itu ya Anda harus mengambil problem yang terkait dengan konsep kuliah tersebut, mata kuliah itu, kemudian Anda terapkan di tempat Anda magang, Anda buat sebuah laporan. Begitu nanti ya. Nah, seberapa ada beberapa pertanyaan kemarin itu terkait magang, mungkin yang akan saya jelaskan ya. Saya izin share screen sebentar nih Pak Ridho. Saya share bahwa berapa bulankah saya bisa mengambil magang saja ya, yang 3 SKS. Jadi magang itu sorry. Jadi magang itu kan 3 SKS. Kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, 1 SKS itu setara 45 jam. Jika Anda tidak perlu tanya-tanya lagi nanti ya, Pak, kalau saya 1 bulan bisa nggak dikonversi ke magang? Kalau saya magangnya 2 bulan bisa nggak? Jadi Anda kan berasal dari matematik, Anda bisa menghitung sendiri ya. Berdasarkan permen tersebut, 1 SKS itu setara 45 jam dalam 1 semester. Kenapa 45 jam? Ya, karena tetap muka biasanya 1 SKS itu 50 menit di kelas, kemudian penugasan terstruktur 60 menit, kemudian belajar mandiri itu 60 menit. Sehingga kalau ada 16 pertemuan itu sekitar 45,33 jam. Sehingga kalau misalkan dibulatkan jadi 45 jam. Sehingga kalau misalkan 3 SKS itu akan setara 135 jam dalam 1 semester. Kalau misalkan Anda mengambil MBKM full yang 4 bulan itu, 20 SKS akan setara 900 jam. Nah, bisa nggak Pak saya lakukan magang selama 2 minggu? Itu agak ya bisanya sih bisa, cuma Anda nanti di laporan logbooknya harus jelas jamnya yang dipakai itu. Jika andai kata sehari Anda bekerja 10 jam, biasanya kan magang itu 8 jam. Andai kata 10 jam, maka seminggu full, berarti hari Sabtu, hari Minggu Anda masuk juga, itu akan mendapatkan 70 jam. Sehingga 2 minggu 140 jam. Otomatis ya kalau mau dianggap begitu ya bisa harusnya. Tapi kan mungkin apa enggak sih? Sehingga berapa? Idealnya sebenarnya ya kalau kita ambil 3 sehari itu 8 jam, masuknya dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 gitu ya, 8 jam. Kemudian mungkin juga nanti kerja melaksanakan tugasnya di malamnya. Itu kalau misalkan mau bisa sampai 9 jam itu. Tapi kan kadang-kadang seminggu itu kerjanya masuk ke tempatnya itu 5 hari kerja, sehingga sehari itu bisa saja 40 jam. Sehingga 3 minggu masih 120 jam. Kurang 15 jam, artinya 3 minggu 2 hari lah. Itu masih sudah bisa Anda klaim magangnya gitu ya. Baru kemudian kalau 4 minggu lebih aman, 4 minggu berarti 1 bulan gitu ya. Tapi kan nanti logbooknya benar-benar Anda kerjakan ya. Makanya kalau MBKM yang full, tidak ada kuliah sama sekali itu, yang 4 bulan, itu Anda dianggap kerja selama full 7 hari. Biasanya kayak programnya kementerian itu ya. Sehari 8 jam, sehingga seminggu 56 jam, dan 4 bulan sekitar 896 jam, sekitar 100 jam. Itu penghitungannya. Jadi amannya ya 3 minggu sampai 1 bulan. Ya walaupun kalau misalkan memaksa Anda, karena mungkin kemarin Anda dapat sosialisasi dari Kajur itu boleh 2 minggu, tapi itu harus benar-benar Anda tuliskan secara detail selama 1 hari 10 jam itu ngapain Anda itu. Itu kalau terkait program magang. Itu magang saja ya. Kalau misalkan
Anda tambahin mata kuliah konversi, ya nggak cukup lah 1 bulan. Tuh. Makanya tadi 2 bulan. Kalau 2 bulan, ya dianggap begini 2 bulan itu. Dianggap Anda bekerja full 7 hari, tapi Anda harus logbooknya harus jelas itu nanti. Cuma usahakan untuk yang ada konversi itu adalah Anda magang di tempat yang sudah melakukan kerjasama dengan jurusan. Khusus magang yang 3 SKS, Anda boleh di mana saja. Walaupun tidak ada kerjasama dengan jurusan, Anda boleh, tapi nanti harus ada beberapa surat yang perlu Anda lampirkan di laporan. Ya. Begitu kira-kira. Terkait program magang, studi independen pun itu juga demikian ya. Kemana Pak saya studi independen? Namanya studi independen kan belajar mandiri ya. Anda berarti misalkan Anda mengambil kursus peningkatan skill, kursus pemrograman Python, misalkan. Tapi nanti di akhir itu saya kursus 1 minggu berapa pertemuan gitu ya. Kemudian selama berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, tapi nanti harus ada sertifikat sebagai bukti kelulusan dan nilainya berapa. Itu. Dan banyak lagi, dan bahkan juga MBKM juga bisa Anda konversi ke studi independen, karena juga itu kan belajar mandiri juga. Begitu kira-kira ya untuk penjelasan terkait magang dan studi independen. Kalau mata kuliah konversi, ya tinggal Anda nanti membuat laporan. Nah, itu bolehkah? Ya boleh saja. Begitu kira-kira ya. Semoga ini bisa dimengerti, dan tidak ada yang WA ke saya lagi tanya apakah saya boleh mengambil magang 1 bulan, 40 hari dan terusnya. Anda bisa lihat di situ ya. Begitu. Cukup kan ya? Adalahkah yang bertanya? Kurikulum lama apa sudah pengantar? Anita. Gitu ya, Anita? Terus kemudian dari Firdani. Ya betul, Bu Agustina, bahwa nanti ketika Anda mau mengkonversi itu tidak serta-merta gitu ya. Tentunya kan Anda ada untuk mengambil program MBKM, tentunya Anda harus ada prosedur yang harus dilakukan ya. Pertama, Anda tentu harus berkonsultasi dengan dosen wali. Ini penting, sehingga nanti dosen wali akan memberikan pertimbangan kepada Anda mengenai mata kuliah konversi. Kemudian Anda juga harus mendapatkan persetujuan, harus ngomong ke dosen pembina mata kuliah itu bahwa saya akan mengambil MBKM dan akan dikonversi ke ini dan ini. Nanti Anda juga bisa berkonsultasi mengenai masalahnya, misalkan kalau masalahnya seperti ini, seperti apa, bagaimana Bu, Pak, bisa apa tidak, gitu ya. Sehingga Anda jangan di akhir tiba-tiba muncul konversi. Kan ketika Anda MBKM kan, ketika Anda program itu, Anda kan harus membuat kayak KRS itu ya. Artinya sudah jelas Anda mau mengkonversi ke apa gitu kan. Maka tidak boleh serta-merta muncul tiba-tiba mau konversi ke mata kuliah. Tolong itu diperhatikan ya, yang bagi mahasiswa yang mau ngambil MBKM, terutama yang menjalin kerjasama dengan jurusan. Apakah ada yang melakukan konversi mata kuliah dan sudah kemarin sudah ada dari kakak tingkat Anda angkatan 2023-2022 yang mengambil mata kuliah konversi dan sudah memberikan laporannya kepada Lampung. Lampungnya tidak semuanya gitu ya. Kan biasanya ada tim gitu kan. Jadi yang nanti yang ditunjuk
atau yang mau untuk ditunjuk jurusan, atau nanti kadang-kadang ketika ditunjuk dialihkan ke pengampu yang lain misalkan, itu sudah internal pengampunya ya yang mau menilai. Gitu ya, perlu dicatat itu. Dan nilainya nanti tentunya juga dari ada persentase dari jadi tidak semuanya dari mitra. Kalau dulu mungkin dari mitra semua, tapi karena ini kurikulum baru, maka nanti nilainya dari pengampu mata kuliah juga, termasuk untuk magang ya. Magang itu nanti nilainya bukan hanya dari mitra, nanti dari DPL-nya juga. Karena nanti akan ada tentunya ada tes ujian. Boleh pengampu atau DPL itu mengadakan ujian tulis untuk mengetes itu, karena nilainya juga dari pengampu dan DPL, begitu ya. Apa ini dari Firdani? Jika beberapa mata kuliah fakultas pada semester 1 nilainya di bawah B, apakah bisa? Oh, nggak bisa. Mata kuliah fakultas bukan mata kuliah konversi. Makanya saya bilang tidak semua mata kuliah itu akan bisa Anda konversi gitu ya ke mata kuliah itu. Hanya beberapa mata kuliah khusus aja yang dikonversi, terutama mata kuliah pilihan ya. Tapi tidak semuanya. Itu. Nanti mungkin Anda bisa buka webnya MBKM jurusan itu ya untuk melihat mata kuliah apa yang bisa dikonversi. Nanti mungkin tim MBKM mungkin secara terpisah akan memberikan juga mungkin sosialisasi terkait itu. Karena nanti tim ketua MBKM jurusan itu Pak Tajur, tapi masih belum belum terbit surat penunjukan tim MBKM untuk jurusan, termasuk yang MBKM kemarin itu yang nilainya belum keluar itu karena tim MBKM tidak bisa mengakses Siakat sehingga tidak bisa menginputkan nilai Anda. Ya, karena Anda telat untuk mengunggah laporan Anda itu ya. Tuh. Saya kira jelas ya, Firdani ya. Jadi mata kuliah fakultas itu tidak boleh dikonversi. Tuh. Gimana? Yang lain? Sudah oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas? Nanti tanya-tanya lagi, WA lagi, padahal sudah melakukan sosialisasi. Jelas ya? Dan saya sampaikan bahwa karena nanti terutama bagi yang angkatan tua 2022, 2023, silakan Anda sudah mulai membuat semacam kayak tadi itu, membuat Excel sendiri misalkan Anda gitu ya. Anda buat semacam Excel-nya yang sudah ditempuh itu apa? Mata kuliah wajibnya apa? Anda centang-centang sendiri gitu. Karena nanti dosen wali itu wajib memverifikasi transkrip Anda, maka ini akan membantu dosen wali Anda nanti ketika Anda melakukan itu, mencentang semua mata kuliah wajibnya. Oh, ini sudah saya tempuh. Kemudian nanti ketika Anda memberikan transkrip kepada dosen wali dan dilampiri oleh lampiran yang Anda sudah centang-centang tadi, maka itu akan memudahkan dosen wali dan akan cepat melakukan melakukan verifikasi tentang transkripnya Anda sudah mata kuliah wajibnya sudah tertempuh belum, semuanya sudah berapa dan seterusnya itu. Jadi Anda sudah mulai membuat file Excel sendiri untuk menuliskan mata kuliah mana saja yang sudah Anda ambil. Kan tadi sudah
Nanti mungkin akan akan disampaikan file yang pada pertemuan ini ya, akan disampaikan melalui Telegram ya, mungkin tidak melalui Zoom ini. Nanti akan kami sampaikan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridho tadi, biar Anda juga bisa melihat sebaran-sebaran mata kuliah di kurikulum 2021 dan 2022. Tapi saya yakin pada sosialisasi sebelumnya itu Anda sudah dapat itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan share juga itu ya. Begitu kira-kira. Gimana? Ada pertanyaan lainnya? Cukup? Oh iya Pak, buat tambahan nggih. Jadi Monggo, silakan Bu Mila. Jadi untuk mahasiswa yang akan lulus atau akan melaksanakan sidang itu kan biasanya mengajukan transkrip nilai ke DPA masing-masing. Nah, tolong jangan lupa ditulis ya SKS mata kuliah wajib yang sudah ditempuh itu berapa dan SKS mata kuliah pilihannya berapa. Jadi kami akan lebih mudah untuk verifikasi itu. Atau lebih baik lagi seperti yang Pak Ihsan sampaikan tadi. Kalian sudah selesai gitu mencentang-centang bahwa ada lembar kertas lain dan itu adalah centang-centangan mata kuliah wajib yang sudah kalian tempuh. Jadi itu biar bisa lebih cepat. Namun kalau mungkin ya mungkin ada masanya kalian terburu gitu ya. Maka itu ya minimal SKS wajib yang sudah ditempuh berapa SKS. SKS pilihan yang sudah ditempuh berapa SKS itu diberikan catatan di transkrip paling bawah sendiri. Itu ya. Gitu nggih Pak Ihsan nggih? Betul, betul Bu. Nah, Biar oke. cepat ditandatangani juga kan? Nah, ya, setuju. Ada pertanyaan lain? Nah, untuk masalah nilai yang C, D atau CD itu bisa dilihat lagi ya aturannya eh, Buku di akademik pedoman fakultas. akademik di fakultas. Jadi kalau D itu tidak boleh, CD masih boleh, tapi beberapa mata kuliah tertentu saja dan ada batasnya. Nah, kalau untuk yang mata kuliah kemipaan wajib minimal C, gitu ya. Gitu. Intinya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup ya, Pak. Nah, dan Kayaknya mau terkait cukup ya. magang tadi itu sudah sangat jelas ya oleh Pak Ihsan. Mungkin banyak sekali yang menanyakan itu. Jadi walaupun kalian menempuh mata kuliah magang tanpa MBKM, ditempuh saja magang, boleh, tapi ada prasyarat khususnya. Minimal 3 minggu ya Pak Ihsan ya? Ya, Minimal 3 3 minggu minggu. amannya. 1 bulan juga Amannya. boleh ya sebenarnya. Ya, 1 bulan juga boleh. Seperti itu. Tuh. Dan gini, Bagaimana Pak? jadi kalau magang biasa, magang itu mata kuliah reguler ya. Beda dengan ketika Anda ambil MBKM, kemudian nanti salah satunya itu juga makanya magang dan studi independen juga menjadi mata kuliah konversi juga ketika itu di MBKM. Tapi magang dan studi independen itu pada dasarnya juga adalah mata kuliah reguler yang Anda bisa ambil. Kemarin diskusi dengan, tapi ngambilnya jangan terlalu jauh. Misalkan ada mahasiswa kemarin yang sudah ambil magang pada bulan Januari awal dari tanggal 2 sampai tanggal 2 Februari, 2 Januari sampai 2 Februari. Maka bagi Anda yang mengambil yang magang pada tanggal itu, Anda harus mengambilnya di KRS reguler mata kuliah tersebut pada semester ini. Jadi nggak boleh nanti baru ditaruh di KRS di semester di bulan Juli misalkan untuk semester berikutnya nggak boleh. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk magangnya itu. Jadi masih diperbolehkan karena ada libur kan kemarin itu. Misalkan juga nanti di bulan Juli Agustus itu kan ada libur. Anda pulang ke rumah sambil mungkin di situ ada perusahaan yang Anda pengen magang, karena ada beberapa kemarin temennya ada yang magang di kantor Pegadaian di rumahnya, ada yang magang di kantor BPS Malang kalau nggak salah ya, selama 1 bulan. Tapi nanti kan harus ada laporan dan ada bukti gitu ya, termasuk misalkan bukti ada surat dari di sana gitu ya, karena dia kan
tidak mempunyai, tapi harus lapor ya, lapor Pak Kajur dulu ya. Karena yang menangani magang dan studi independen secara reguler itu Pak Kajur. Anda sebelum magang harus ke Pak Kajur dulu, laporan seperti apa ininya. Kalau butuh surat biar dibuatkan surat oleh Pak Kajur kan. Itu jadi tidak serta-merta magang aja, harus ada surat setidaknya. Tapi lebih baik kalau misalkan di tempat yang punya kerjasama dengan jurusan, ya bagus juga gitu ya. Cuma kalau misalkan saya magang Pak 2 bulan, karena mungkin liburannya nanti di ini 2 bulan, di tempat yang tidak punya kerjasama dengan jurusan, apakah boleh diklaimkan mau dibuat MBKM misalkan, diklaimkan konversi? Nggak bisa karena tidak punya kerjasama. Kemarin setelah didiskusikan itu, yang bisa konversi itu hanya perusahaan atau instansi yang memiliki kerjasama dengan jurusan. Itu kan juga untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan ininya jurusan ya, kerjasama dengan instansi yang lain, sehingga biar Anda ya kalau mau itu ya harus kerjasama harus di tempat instansi yang bekerjasama dengan jurusan. Pak, kalau misalkan tidak ada kerjasama, tapi saya ingin di situ karena ini penting, ada terkait dengan soft skill saya, ya usahakan nanti mungkin bisa dilobi untuk melakukan kerjasama dengan jurusan. Bisa harusnya begitu ya. Tapi nanti bisa lapor dulu ke Pak Kajur. Untuk mahasiswa yang sudah mengambil magang, yang 3 SKS itu, maka Anda wajib memprogram pada semester ini ya, yang sudah diambil di Januari kemarin magangnya. Begitu kira-kira. Pak, kalau magangnya saya ambil di pas kuliah, wah sulit. Kan Anda masuk ke perusahaannya itu, sedangkan Anda kuliah, nggak bisa. Kecuali studi independen mungkin ya, yang tidak terikat kerja, misalkan itu ya, kira itu. Gimana? Paham kira-kira ya? Saya kira jelas lah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini sudah jam 10 ini. Kita akhiri sosialisasi kita hari ini. Kalau tidak ada. Ada tidak? Jelas? Ya, kalau ada pertanyaan lagi, nanti Anda yang terkait kurikulum, kalau malu untuk bertanya karena terlalu privasi misalkan, ya Anda bisa bertanya kepada dosen walinya, juga boleh menghubungi kami, tim kurikulum, ke Bu Mila, ke Pak Ridho, ke Bu Nadia, atau ke saya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu mungkin Anda merasa kok, oh, saya kok malu ya menanyakannya gitu. Misalkan, apalagi misalkan ada yang ternyata yang ikut, karena ada yang ikut itu angkatannya angkatan 2022 ke bawah, 2021, walaupun ini ditujukan untuk 2022 dan seterusnya kan tidak masalah Anda ikut itu ya. Ya silahkan. Itu ya. Kenapa kok tidak ikut yang angkatan 2002 berapa itu ke bawah? Karena itu asumsinya mereka sudah kuliah, mata kuliah wajibnya sepertinya sudah selesai kan, tinggal mengambil sidang itu kan. Itu ya. Itu. Oke. Any question? No? Terima kasih. Karena tidak ada yang bertanya lagi, maka kami menganggap bahwa kegiatan sosialisasi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktu, menyempatkan untuk ikut bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk tim kurikulum jurusan, Pak Ridho, Bu Mila, dan Bu Nadia. Terima kasih juga untuk
mahasiswa semuanya yang hadir pada hari ini, sekitar 170-an tadi itu yang hadir. Mungkin tidak semuanya, tapi sudah menyempatkan hadir karena Anda sudah akan mulai KRS-an di tanggal 2 sampai tanggal 20 Februari, gitu ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama.